Tanggal 10 Juni 2026 ini kita mendapatkan isyarah. Ini Mas Agus ya. Ini Mas Agus ini bermimpi. Tadi malam saya bermimpi ada 2 sepeda ontel. Terus habis itu dikasih tahu ada jalan lurus yang mentok ke gunung dan berbelok. Nah, di sini kita ini Mas Agus nih, masa sepedanya Nabi Adam dan Hawa ini ya. Nah, emang terus saya jawab, memang ada sepeda Nabi Adam. Aku kemarin baru lihat YouTube, aku bilang gitu. Terus ini Mas Agus jawab lagi, nggak ngerti, udah punya sepeda apa enggak. Saya bilang saya juga enggak tahu, tunggu isyarah selanjutnya. Terus tuh ini adikku kentus Mas Agus bilang lagi, sepeda ontel karo didudoi dalan lurus mentok gunung, rasaku kok mingging. Lurus mentok gunung ki porang grogol, saya bilang begitu. Jadi sepeda ontel kemudian dikasih tahu jalan lurus yang mentok ke gunung. Jadi ini arahnya ke Desa Grogol ya, di sana ada satu jalan yang nembus gunung ya. Maksudnya ini mentok ke gunung ya. Nah, ini jadi kita simpulkan ini. Nah, terus ini masih bingung pertanyaan itu sepedanya siapa. Terus adik saya bilang enggak ngerti. Nah, terus ini ya tentang sepeda. Jadi kesimpulan kita adalah isyarah atau simbol dari dimanakah letak dari sepedanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena kok orang mungkin Nabi Adam dan Siti Hawa punya sepeda di masa lalu, apa kok sudah ada loh. Ini kan kita ini mengumpulkan daun ranting pohon kering ini kan, di situ membaca simbol-simbol dari petunjuk alam dan leluhur ya. Ini kan juga sebenarnya adalah suatu ilmu yang dimiliki di masa lampau. Kalau sekarang ini membaca tarot mungkin ya, tapi kalau kita kan ke arah petunjuk dari alam langsung. Jadi dari daun ranting pohon kering yang kita kumpulkan kayak gitu, di situ ada simbol-simbol, kemudian kita baca dan kita tarik kesimpulan, ada cerita di situ kan begitu. Lah itu kan di masa lampau awal peradaban manusia itu kan peradaban yang sangat tinggi ya. Jadi ilmu teknologi ini itu sudah melebihi kita ini. Kalau saya dari kesimpulan ranting daun pohon kering kita kan kayak gitu, kita padukan dengan pengetahuan kita dari YouTube dan lain sebagainya ya. Itu di masa lampau itu ilmu pengetahuannya sudah tinggi melebihi yang sekarang ini. Jadi di masa lampau itu kalau sepeda Honda ya sudah ada, orang pesawat aja sudah ada kayak gitu. Makanya kalau ke dalam kisahnya Anunnaki, awal penciptaan manusia itu kan karena kecerdasan manusia sudah melampaui batas, akhirnya kan dihancurkan dengan bahteran Nuh, dengan banjir ya, yang kalau kita sebut adalah kisah dari bahteran Nuh kan kayak gitu. Itu adalah untuk menghancurkan peradaban sebenarnya, karena sudah melampaui, kepintarannya sudah melampaui batas, jadi tambah bisa menghancurkan alam nantinya kayak gitu loh. Sudah ada nuklir dan lain sebagainya. Jadi ini untuk isyarah sepedanya Nabi Adam dan Siti Hawa, kita akan telusuri tempatnya di mana berdasarkan dengan isyarah yang dimaksud, yaitu di sebuah jalan lurus yang mentok ke arah gunung. Jadi ini penelusuran kita ya. Kita ada isyarah simbol sepeda ya. Ini sepeda ontel, ada 2 sepeda. Di dalam mimpinya itu ada 2 sepeda, kemudian ada seseorang menunjuk jalan yang mentok ke gunung, kemudian menunjuk belok. Ya, lah ini kita cari jalannya di mana, itu arahnya kita diarahkan ke jalan ini. Lah itu jalannya itu kan mentok atau jeduk ke gunung kan. Nah, kemudian berbelok. Ya, pertanyaannya yang belok kanan apa yang belok kiri? Ya, nek berbelok ya jelas yang belok sing kiri aspal kuwi terus. Nah, kita cari aja nanti di mana tempatnya isyarah sepeda. Jadi ini ada kaitannya dengan kisah dari sepeda Nabi Adam atau Adamu, yang mana kita kesimpulan ranting daun pohon kering kita bahwa ini adalah peradaban lama yang hilang.
Nah, kalau dalam kisah Anunnaki Sumeria itu ya peradaban yang dihancurkan ya. Kalau sudah ada sepeda berarti ya benar di masa lampau sudah ada sepeda, karena zamannya kok sepeda. Yang mereka tuh peradabannya wis melampaui yang zaman sekarang kok bisa menciptakan makhluk hidup, menciptakan manusia, menciptakan pesawat dan lain sebagainya kok. Batu ini simbol dari sadelnya sepeda ya. Sadelnya terus tempat duduk itu kalau naik sepeda ontel itu tempat duduknya sepeda itu. Cari di manakah letak kunci simbol dari dua sepeda ya, yang terkait dengan sepeda yang Adamu atau kisah-kisah sepeda Nabi Adam di masa peradaban awal peradaban dunia ya, teknologi awal peradaban dunia. Jadi sepeda purba, ada sepasang sepeda purba. Ayo kita cari gunung lagi. Gunung apa tuh jenenge? Mingging. Mingging. Iya. Mingging apa pandan? Mingging. Coba gatuin dulu arah gatuin. Di manakah letak sepeda? Kita akan cari ya simbol dari kunci sepeda Nabi Adam, sepeda Adamu. Rada nih. Coba gatuan. Iku ki totokan kalau terus, totokan sepeda kalau terus. Totokan ngarep sepeda motor terus, isa urunge nek setir. Carane setir ngene. Dhuwure setir kuwi rumasa kuwi. Ha iya to. Kuwi nggon lampu ae to, lampu ngarep ae to kuwi. Lampu ya kena. Iya kon lampu ngarep iki. Totok, ngerti totok enggak? Totok ngarep iki lho, Dus. Sing nggone kene nek sepidone kan lho, speedometer. Lah iya nek sepidone kuwi, nggone nek sepidone kuwi. Lah iya to. Nggon setir lho. Lah iya nggon setir nek sepidone. Lah kan padha karo nggon kepala kuwi. Gitu. Terus iku juga kayak sadel maneh, ya bra. Iya. Ya, kayak sadel sepeda kan. Boleh iya, coba ngambil sesuatu kok kono. Sadel. Alah sadel. Ada aku tunggu, Yudus. Iki sadele sepeda. Sadel. Alah kena sadel ngono kok. Ayo dirangkai golek meneh. Sadel iku. Jok, kayak motor jok. Iku sadel. Tuh kelompokno sik. Ban. Iki beban ya bundir ngono. Iya. Rangkaian terus rangkaian sik. Iku ban. Itu sadel. Oh coba batu itu ya liyane batu barang kok. Apa wi? Kuwi lho. Kuwi apa? Sendro. Iki goncengan mburi ya lho, Pong. Yo. Setir. Jagang. Kok setir ngono. Jagang sepeda. Jagang sepeda sikir. Itu kan seperti kaki itu kan jagang. Niki modelnya kok jagang sepeda lho. Lah iya jagang sepeda. Dua batu itu yang kita dapatkan tadi, ini adalah simbol dari sepasang ban. Oke? Ban sepeda ya, ini terkait dengan kisah dari kunci dari simbol sepeda Nabi Adam atau Adamu atau si sepeda purba atau sepeda dari peradaban lama atau awal peradaban manusia yang pertama kali. Ayo, jadi dua ban. Nah, itu tadi yang kita ambil. Yang tengah itu.
Apa yang ngarani nek bayangan ya. Heeh. Nah, terus ini simbol dari jagraknya sepeda. Ya begini. Sadel atau jok ya. Joknya sepeda atau jok motor atau jok sadel atau jok ya. Ya tengah kono terus. Kok ning kono? Ya bener tengah, dhuwur tengah. Putih-putih. Nah, jok atau sadel. Oke. Terus dapat apa lagi, Mak? Ini simbol dari jagrak atau kakinya sepeda atau untuk menjagang sepeda. Ini simbol dari setir. Setir itu bahasa terus. Nah, simbol dari setir. Iki nek bolongan lho iki. Iki. Lebunya ndi? Rene. Lah iya ngono no, Gang. Aku betul guyu terus. Terus. Iki dagange iki. Wis. Aku betul guyu untuk jagang gue ini pedal. Iya pedal. Dari Pedal. jagang kena. Iya pedal. Pedal. Iya. Serangkaian sepeda ya, sepeda until ya. Milik dari manusia pertama. Penciptaan awal peradaban manusia dari sepeda yang pertama kali di dunia di alam semesta. Letaknya ada di sini. Ini di Mang. Keteng. Nah, sudah kita kunci ya, sudah kita ambil kuncinya. Ya, nanti akan diwujudkan dengan munculnya peradaban baru. Ini atas isyarat dan petunjuk dari alam semesta berdasarkan petunjuk langsung ya dari mimpi dan juga daun ranting yang kita ambil. Di sini ada disimpan sepasang sepeda purba milik manusia pertama kali, milik Adam atau Adamu atau Nabi Adam ya, atau manusia purba yang pertama ya, manusia yang pertama kali diciptakan. Ana kaitannya karo alien dan Anunnaki ya. Ya, awal peradaban alam semesta. Disinilah letak dari simbol dari sepasang sepeda, ya kisah sepeda Adamu atau Nabi Adam atau kisah sepeda purba di masa lampau atau juga disebut masa peradaban lama ya, awal peradaban manusia yang pertama kali. Kunci sepasang sepeda nih kalau saya terima. Tanda tangan kena terima. Sepasang loh, Dos. Saya sitok ning gene ngono lho. Yang pohonnya masih tahu. Nah, Dari sepeda, kunci sepeda Adam Hawa sudah kita ambil, ya kita tidak tahu kok ya arahnya ke situ ya, kok kita jadi dituntun ke arah-arah kayak gitu ya. Ini kita diarahkan lagi, ada satu titipan, saya bilang ada satu titipan, nggak tahu titipan apa. Ini videonya ada di sini ya, tapi ini arahnya ke arah pusaka sama harta. Ini ya videonya ya. ada titipan. Delok, minggir. Boh, dengan simbol beruang. Ada titipan dengan simbol beruang, aku tak ngerti. Boleh ono. Dengan simbol beruang. Kanan. Arah kanan. Kanan kok. Duk. Kananku to. Iya, pokoknya kananmu ngendi. Iki ora-ora iki. Sepeda itu kok apa ya nek gawe dus ya? Apa dus? Terus. Apa ya? Gila. Sedang delok. Tuh.
Ini seberat giwang ya, Dus ya. Hah? Giwang ya. Loro. Sepasang giwang. Sekitaran kene iki nek watu loro kuwi. Ih, Iki. Terus kok simbolnya beruang? Apa maksudnya? Hah? Terus, kok simbolnya beruang apa tuh? Iki kan sepasang juga kan? Iya, Loh, sepasang loro. kembaran kan? Iki lo mau ki. Kita kan mendapatkan sepasang giwang, Iki lho. ya kan? Iki lho. Nih, nah kita mendapatkan sepasang giwang. Kemudian di sini kita mendapatkan sepasang batu kembar. Iki mirip tere batu. Nah, mirip banget watu nih kan? Watu nih itu juga mirip loh, Bos, bentukannya, Bos. Beruang, beruk, berisi uang. Berisi uang ini berarti, Dos, beruang. Beruk berisi uang, beruang. Beruk, Dos, nanti beruk gak, Dos? Ero. Beruk itu apa? Beruk iki beruk Beruk ada itu kan kandil. seperti butir kelapa. Hmm. Jadi di sini ada dua beruk. Dua beruk itu kalau orang Jawa kan beruk itu kan anune kelapa itu loh untuk nakar beras. Simbol dari dua beruk. Dua beruk berisi uang. Jadi ngambil teko kono. Sendok. Duh, apa urusan karo sendok, Dos? Kartini. Ibu sendok Kartini. Tapi kok nyapa Kartini teko kene iki. Ayo sih toh. Sendok Jadi kok- simbolnya Kartini loh Nah, tirano. jiko loro iki ya. Yupang sih. Tanda tangannya tidak dengan yupang sih. Jadi tadi sudah kita temukan dua buah jamur. Itu ada aku bilang itu adalah simbol dari giwang. Giwang atau perhiasan. Kemudian tadi ada kata beruang. Beruang itu mengacu pada beruk ya, atau kelapa yang digunakan untuk menakar beras ya. Jadi di sini ada dua beruk atau dua batok kelapa yang berisi perhiasan. Jadi ini titipan harta berisi perhiasan, dua batok kelapa, dua beruk atau dua batok kelapa milik dengan simbol sendok. Simbol sendok itu ada dua, yaitu satu empu sendok, yang satu itu adalah Kartini. Jadi ini ke arah, karena di situ kita dapatkan sendok, jadi ini ke arah empu sendok. Ya, dua beruk perhiasan milik dari empu sendok dengan simbol sendok ya. Apa ini? Bila. Kon itu. Pusaka lho, Bang. Benar. Lah, pusaka iki. Iki lho. Nah. Iki lho. Ah, Iki gagang. nanti. Aku makan Bawah. jukuk loro. Hah? Aku makan jukuk loro. Karo gagang iki lho. Jadi kita dapatkan simbol satu sendok, yang kedua itu pusaka. Jadi dia dikatakan dengan empu. Berarti ini dua beruk perhiasan milik dari empu sendok. Iya, jadi kayak gini. Jadi leluhur dan alam itu menuntun kita langsung dengan petunjuk dan simbol-simbol yang diberikan melalui daun ranting pohon kering kayak gitu ya. Kita baca
kita ambil langsung di tempat-tempat yang dituju. Kemudian kita gabung dengan isyarah mimpi, juga kejadian-kejadian sehari-hari, akhirnya dapatlah satu kesimpulan. Nah, ini menjurusnya kepada harta. Ini video harta ini aku jadikan satu ya. Ini simbol yang itu loh, bunga perentul-perentul seperti apa itu? Seperti aku bilang seperti merah delima itu loh. Jadi ini leluhur ini memberitahu kita tentang kunci harta ya, titipan harta ya, kita hanya ambil kuncinya aja, kemudian kita ya enggak tahu nanti bagaimana prosesnya ya, nanti yang siapa itu yang kaitannya dengan beliau Sang Satria Pinanita Sinisan Wahyu yang sebagai apa pemegang kunci juga pewaris sah ya nanti ya, yang inilah. Nah, ini arahnya ke harta. Jadi ini harta lagi ya. Ada harta yang dititipkan lagi dengan simbol gunung sepikul. Ya. Gunung sepikul, sapi dengan simbol sapi dan kul. Kul itu keong. Ya. Kita diarahkan ke isyarah yang ke selanjutnya. Itu kita berada di sebuah gunung sepikul ya jenengnya ya. Ya. Orang sekitar sini menyebutnya ini adalah gunung sepikul. Nah, di sini ada simbol sepikul, itu satu pikulan itu ya bawa apa depan dan belakang dipikul seseorang. Nah, itu ada simbol titipan harta satu pikul ya. Nah, kita akan cari di mana harta tersebut dan berupa apa. Kayaknya kalau satu pikulan itu ya berarti ya koyoke ya mbak lah berupa apa itu, ya kan? Satu pikul itu berarti kan ada biji-biji nih, ya kan? Bijian di dalam pikulan, itu apa? Yuk, kita cari dulu satu pikul. Iki kaya kul lho. Kul ngono lho delmu. Lah iya kul. Aku mangkan ngomong kul. Iku madhep rono kuwi kan kepalane kul itu kul sawah itu lho, Tos. Oh. Ini kita dapatkan simbol batu seperti kul ya. Kul itu apa itu nek bahasa Indonesia, Dos? Keong. Keong sawah ya. Kita dapatkan simbol keong sawah. Keongnya ada kaitannya karo apa, Dos? Keong mas. Nah, ya berarti di sini ini di dalam batu bersimbol keong ini, di sini ada titipan harta berupa emas, sapi dan kul. Sapi ini digolek ono, kulnya ada di sini. Ini simbol kulnya sudah kita dapatkan, keong atau kulnya sudah kita dapatkan. Tadi kan kita maknai sepikul itu kan sapi dan kul. Pada hewan sawahnya kan, sapi sama kul atau keong. Ya. Jadi kita dapatkan simbol harta keong. Keong ada kaitannya dengan emas. Jadi keong emas. Perhiasan emas itu segini, emas satu keranjang perhiasan emas dengan simbol kul atau keong emas. Tantangan serah terima. Tapi gulaan langsung simbol seperti sapi. Tadi simbol seperti keong sudah kita dapatkan. Sekarang simbol yang seperti sapi. Gulaan wong sapi kul, sapi dan kul berarti ada simbol sapi. Wis medun to? Kurang. Wis medun titik. Sapi iki pernah dhuwur kaya sapi to, Des. Dhuwur batu iki, Des. Entone deh. Sapi ndi? Dhuwur batu iki mang lah. Kaya sapi enggak? Tonton tak delok. Bu, Gambar kowe engko. ora ketok aku. Kok iso ra ketok ki lho? Sulap, Pong.
Kuwi sapi jerum iku lho, Dus. Ya ampun, Gendus. Iku bokonge sapi sing kono kae. Batu putih. Batu putih. Itu batu atasnya batu putih-putih iki lho ya. Itu sapi, Dus. Kalau kena guna yang ora ngerti to iki. Itu sapi ku. Itu sapi, batu yang atas itu, yang bokong itu, yang belakang kae bokong. Sing sebelah kanan kae bokong. Nah, terus sing kuwi kepalane kuwi ya ampun, gak ngerti toh, tak screenshot, tak gambar yo. Iya. Makanya ini gunung sapi kul, kita dapatkan batu yang merupai gunung, yang merupai sapi, dan batu yang merupai kul. Sapi sama kul tadi sudah kita semakan, ada kaitan dengan emas, sepikul. Jadi ada sepikul emas sama sepikul sapi. Sapi iki opo? Ayo ritual sapi, golek sapi. Artinya opo sapi? Yo ke sana ngambil kuncine. Batu permata putih atau permata putih itu, permata hijau kemarin sudah kita dapatkan, permata biru sudah, ini permata putih itu. Batu permata putih. Iya, kita tunggalnya kayak di ini kae lho. Lah iya, batu permata putih. Batu permata putih, Dul. Jadi sapi itu simbol dari batu permata putih. Jadi tanda tangan cek. Sapi manggon sapi. Jadi di sini kita dapatkan simbol sapi, ya. Sapi ini setelah kita ambil serpihannya ada mengarah ke warna putih. Jadi sapi ini adalah simbol dari batu mutiara putih ya. Batu mutiara putih. Jadi yang kul tadi, yang batu seperti kul, limang sing kul mang, kelihatan ya. Tadi sudah kita ambil kuncinya. Ini kan gunung sapi kul. Jadi sapi sama kul atau sepikul ya, satu pikul ya. Yang simbol sapi ini kita dapatkan simbolnya adalah mutiara putih. Kemudian yang kul tadi dikatakan dengan keong ya. Kul itu sama dengan keong, keong sawah itu dikatakan dengan emas. Jadi satu pikul mutiara putih dengan simbol sapi dan satu pikul emas dengan simbol keong, batu keong. Ini nih, aku kenapa mataku bisa melihat sapi kayak gini nih gambarnya. Nah itu ya, tak screenshot, jadi kayak gitu, simbol-simbolnya seperti itu ya, kayak gini nih. Nah, setelah tak gambar seperti itu. Nah, ini menyerupai sapi ya, kalau nggak jeli ya nggak tahu ya, kayak gitu. Jadi harta dari dengan simbol sapi dan kul, sepikul. Jadi yang satu pikul itu, yang satu berisi emas, yang satu berisi mutiara putih kayak gitu ya.